Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Yogustina, NIM 129 kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping dengan materi pendidikan inklusif. Pada materi ini saya akan menjelaskan pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus, penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan kekuatan pendidikan inklusif. Di sini saya akan menjelaskan pertama pendidikan inklusif sendiri itu apa sih? Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk melaksanakan pendidikan dalam satu lingkungan dengan peserta didik di sekolah reguler. Yang kedua, pendidikan segregatif adalah pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem sekolah reguler. Di sini contohnya seperti sekolah luar biasa, sekolah bestari. Yang ketiga, pendidikan integrasi sendiri itu apa sih? Pendidikan integrasi adalah sistem pendidikan yang merujuk pada bersekolahnya anak tunagrahita pada sekolah reguler. Yang keempat, strategi penyelenggaraan. Dalam pelaksanaannya perlu memikirkan akomodasi, modifikasi agar dapat memenuhi kebutuhan siswa sehingga dapat mengembangkan potensi siswa semaksimal mungkin. Akomodasi sendiri di sini dimaksudkan adalah sarana prasarana penunjang, dan modifikasinya adalah kurikulum. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus di sini ada 10. 1. Anak tunalaras. Anak tunalaras maksudnya anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan tingkah laku. Yang kedua, anak tunadaksa. Anak tunadaksa dimaksudkan adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, otot. Yang ketiga, tunanetra. Tunanetra sendiri adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan. Yang keempat, tunarungu. Anak yang mengalami gangguan tunarungu memiliki gangguan kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengaran. Yang kelima, tunagrahita. Tunagrahita sendiri apa sih? Tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental di bawah rata-rata. Sedangkan yang keenam adalah kesulitan belajar. Maksud dari kesulitan belajar di sini itu apa sih? Anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik. Yang ketujuh, lambat belajar. Dalam lambat belajar ini, anak memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi anak tersebut belum termasuk ke dalam anak tunagrahita. Yang ke-8, anak cerdas dan bakat istimewa. Maksudnya apa sih? Anak yang memiliki potensi kecerdasan intelektual, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak seusianya. Yang ke-9, autis. Autis adalah gangguan perkembangan kemampuan komunikasi dan interaksi. Yang ke-10, ADD atau ADHD atau merupakan gangguan perilaku yang ditandai kurangnya perhatian yang terus-menerus impulsif dan hiperaktif sehingga berdampak pada prestasi belajarnya sendiri. Sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. 1. Ada 6 penyelenggaraan. 1. Sistem penyelenggaraan ini yang pertama itu terdiri dari tiga sistem. Pertama itu peserta didik, yang kedua itu tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama guru, yang kedua guru mata pelajaran, yang ketiga itu guru pendamping khusus. Penyelenggaraan yang kedua adalah identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Tujuannya itu adalah penyaringan, referral atau pengalihan tangan, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, pemantauan kemajuan belajar. Dan yang ketiga,
GPK atau bisa disebut guru pendamping khusus. Di sini guru yang bertugas itu adalah bertugas untuk mendampingi guru kelas sendiri, guru kelas maupun guru mata pelajaran untuk melayani anak berkebutuhan khusus. Yang keempat itu PPI atau program perencanaan individual. Pada program ini, di program pendidikan disusun secara khusus untuk masing-masing siswa sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang disusun dan direncanakan oleh tim terkait seperti guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus. Yang kelima, desain kurikulum dan pembelajaran. Pada desain kurikulum pembelajaran ini, desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan serta dapat membantu siswa dalam mengembangkan watak dan kepribadian. Yang keenam, evaluasi pembelajaran. Pada evaluasi pembelajaran ini, kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui keberhasilan belajar siswanya. Biasanya dan juga membantu guru dalam memposisikan siswa dalam kelompok sesuai dengan kecakapannya. Yang keempat adalah kekuatan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang keempat ini kekuatannya itu dibagi menjadi 4. 1. Pembelajaran partisipatif kolaboratif. Maksudnya apa? Untuk meningkatkan hasil belajar dengan memfokuskan bagaimana peserta didik itu aktif partisipasi dalam pembelajaran serta bagaimana siswa dapat mengkonstruksi ilmu pengetahuan yang dia dapatkan. Yang kedua itu pusat pelayanan klinis. Maksudnya itu berfungsi untuk membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif. Yang kedua sebagai koordinator layanan pendidikan inklusif di sekolah reguler. Yang ketiga sebagai pusat dukungan sekolah reguler dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Yang keempat sebagai home base kelompok kerja GPK dalam memberikan layanan dan bantuan teknis. Yang ketiga itu partisipasi orang tua. Yang dimaksudkan partisipasi orang tua adalah keterlibatan orang tua perlu dikembangkan terhadap persoalan pendidikan yang lebih luas. Apabila diakses orang tua ke sekolah itu lebih terbuka, permasalahan-permasalahan yang dihadapi peserta didik itu akan terpenuhi. Yang keempat, sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Dalam sistem dukungan sekolah dan pemerintah ini dapat diberikan melalui dukungan dalam bentuk regulasi atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, dukungan sarana dan prasarana. Yang ketiga, dukungan pembiayaan. Yang keempat, dukungan tenaga, bisa berupa tenaga pendidikan seperti guru, GPK, guru mata pelajaran, dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kelima, dukungan dari lembaga terkait. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.